Halo, selamat pagi dokter dan teman-teman semua. Hari ini kami dari PBL 3 akan membahas perubahan biologi seluler dalam proses penuaan. Yuk, saksikan video kita yang satu ini. Apa itu proses penuaan? Proses penuaan adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normal, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Proses penuaan tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dilewati dengan healthy aging. Healthy aging dipengaruhi oleh faktor apa aja sih? Yang pertama ada endogenik, dimulai dengan cellular aging, lewat jaringan dan anatomical aging ke arah proses menuanya organ tubuh. Yang kedua ada exogenik, di mana dapat disebabkan oleh lingkungan dan sosial budaya atau lifestyle. Penuaan terkait dengan perubahan proses biologis, fisiologis, lingkungan, psikologis, perilaku, dan sosial yang dinamis. Beberapa perubahan tersebut mengakibatkan menurunnya fungsi indera dan aktivitas sehari-hari, serta kerentanan terhadap suatu penyakit akan meningkat. Proses penuaan biologis terjadi secara perlahan dan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap subklinik. Pada tahap ini, secara biologis mulai terjadi penurunan kadar hormon dalam tubuh, namun belum terjadi penurunan fungsi-fungsi fisiologis pada tubuh. Yang kedua, tahap transisi. Di tahap ini mulai terjadi tanda-tanda penuaan seperti tampilan fisik yang sudah tidak tampak muda lagi, rambut putih mulai tumbuh, kulit mulai berkerut, penurunan kemampuan fisik hingga berkurangnya gairah hidup. Tahap ketiga yaitu tahap klinik. Pada tahap ini, tanda-tanda penuaan semakin jelas. Hal ini dilihat dari penurunan fungsi sistem tubuh, antara lain sistem metabolisme, endokrin, kardiovaskuler, gastrointestinal, anggota gerak, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri penuaan. Yang pertama ada perubahan komunikasi interseluler, yang kedua ada ketidakstabilan genom, yang ketiga ada pembendekan telomer, yang keempat ada perubahan epigenetik, yang kelima ada hilangnya proteostasis, kemudian yang keenam adalah penginderaan terhadap nutrisi yang berkurang, kemudian yang ketujuh adalah disfungsi mitokondria, kemudian yang kedelapan adalah penuaan seluler, dan yang terakhir adalah kelelahan sel punca. Perubahan komunikasi interseluler. Perubahan ini merupakan perubahan sinyal kimia antar sel yang mempengaruhi reaksi sel secara individu, kelompok, atau sekelilingnya. Seiring bertambahnya umur, lingkungan sekitar sel cenderung mengalami inflamasi kronik, sehingga menghambat sistem imun dan dapat mempengaruhi organ lain, seperti otot dan mengganggu sistem saraf. Ketidakstabilan genom. Ketidakstabilan genom banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Untungnya, DNA memiliki beberapa proses yang dapat mendeteksi dan membetulkan semua kerusakan genom. Namun, perbaikannya tidak sempurna. Seiring dengan penuaan, mekanisme DNA menjadi kurang efektif, sehingga semakin banyak kerusakan yang dialami oleh genom. Saat kerusakan terakumulasi, fungsi sel akan berubah, dan kerusakan ini akan ditransfer saat duplikasi sel. Salah satu hasil dari DNA yang rusak adalah kanker. Ketidakstabilan genom biasanya merupakan pemicu penuaan utama, karena ia mengganggu fungsi badan dalam membentuk protein yang esensial yang dibutuhkan dalam berbagai sistem. Pembendekan telomer. Telomer merupakan segmen ujung dari lengan kromosom dan terdiri dari sekuen pendek DNA non-transkripsi yang dapat diulang berkali-kali. Fungsi dari telomer berfungsi untuk menjaga kestabilan kromosom. Maka dari itu, apabila telomer memendek terus, akan mempengaruhi penuaan yang lebih cepat terjadi. Perubahan epigenetik. Ekspresi gen dimodifikasi dengan pertambahan penanda epigenetik kepada DNA, sehingga dapat mengubah ekspresi gen di sebuah sel. Saat sel tubuh terekspos lebih banyak faktor lingkungan, penanda epigenetik bisa hilang atau terikat pada tempat yang salah. Perubahan ini akan terakumulasi sehingga dapat menyebabkan penurunan atau perubahan fungsi pada penuaan. Saat penuaan, karena lingkungan seluler mengalami inflamasi, hal ini akan menyebabkan banyak perubahan pada epigenetik di genom dan mengubah fungsi sel. Selanjutnya, hilangnya proteostasis. Menjaga protein dalam bentuk aslinya dengan lipatan tertentu dalam jumlah banyak penting supaya mereka dapat berfungsi dengan optimal. Namun, dengan bertambahnya usia, protein banyak rusak karena penurunan fungsi seluler. Selanjutnya, penginderaan nutrisi yang berkurang. Nutrisi mengalami deregulasi seiring dengan penuaan, dan ketersediaan nutrisi juga berkurang sehingga mempengaruhi fungsi sel.
Disfungsi mitokondria. Seiring pertambahan usia pada organisme, efikasi dari rantai respirasi akan menurun seiring dengan peningkatan ikatan elektron dan pengurangan dari pembaharuan ATP. Secara integritas dan biogenesis mitokondria, penurunan fungsinya dapat berdampak pada pensinyalan apoptosis dengan meningkatkan kecenderungan mitokondria untuk permeabilisasi sebagai respon terhadap stres. Disfungsi mitokondria ini dapat disebabkan salah satunya oleh kadar ROS tinggi di dalam tubuh, yang dapat memicu proliferasi sel terus-menerus sehingga mempercepat kematian sel. Ciri penuaan yang lain yaitu penuaan seluler. Saat terjadi pembelahan sel, suatu saat sel akan memasuki fase di mana sel sudah tidak dapat membelah lagi dan siklus sel akan berhenti. Hal ini bisa terjadi karena kromosom rusak. Sel tua biasa merusak diri sendiri melalui apoptosis dan dihilangkan oleh sistem imun. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem imun juga menurun karena adanya inflamasi kronik dan imunosupresif sehingga banyak sel yang rusak yang tidak dihancurkan. Akumulasi dari sel rusak ini dapat mensekresikan inflammatory immunosuppressive and harmful mixture yang dapat membuat sel di sekelilingnya mengalami penuaan juga, sehingga penyakit yang berhubungan dengan penuaan dapat terjadi. Kelelahan sel punca. Tubuh kita dapat meregenerasi sel dan membetulkan jaringan secara natural tergantung dengan ketersediaan sel punca. Kemampuan ini menurun seiring dengan penuaan, dan proses-proses ini tidak dapat terjadi karena kelelahan. Sel punca juga dipengaruhi oleh ciri-ciri penuaan lain yaitu inflamasi kronis dan kerusakan DNA. Ciri-ciri ini dapat menyebabkan berkurangnya massa otot, kerapuhan tulang, dan lain sebagainya. Berikut merupakan teori biologi mengenai proses penuaan. Yang pertama, teori jam genetik. Teori genetik menyebutkan bahwa manusia secara genetik sudah terprogram bahwa material di dalam inti sel seperti memiliki jam genetik dengan frekuensi mitosis. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa spesies tertentu memiliki harapan hidup yang tertentu juga. Misalnya, manusia memiliki rentang kehidupan maksimal sekitar 110 tahun, sel-sel diperkirakan hanya mampu membelah sekitar 50 kali saja. Sesudah itu, sel akan mengalami deteriorasi. Teori kedua adalah wear and tear theory. Menurut teori ini, proses menua terjadi akibat kelebihan usaha dan stres yang menyebabkan sel tubuh menjadi lelah dan tidak mampu meremajakan fungsinya. Teori yang ketiga adalah teori stres. Teori ini menyatakan bahwa penuaan terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan oleh tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal. Kelebihan usaha dan stres akan menyebabkan sel-sel tubuh telah terpakai. Teori selanjutnya adalah slow immunology theory. Teori ini menyatakan bahwa sistem imun menjadi kurang efektif dalam mempertahankan diri, regulasi, dan responsibilitas. Terima kasih telah nonton video kami. Kami PPL 3 pamit undur diri dulu ya. Dadah!